Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan ke materi klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, tapi kita ulas lagi sedikit lagi tentang ciri-ciri benda di sekitar kita. Nah, benda-benda di alam semesta dikelompokkan menjadi benda hidup dan tak hidup yang terdiri atas komponen biotik. Biotik artinya hidup, yang abiotik berarti tak hidup. Benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi benda yang bersifat alamiah dan buatan. Nah, ini contohnya kalau benda tak hidup adalah tanah, batu, pasir, logam. Benda hidup buatan, nah yang tadi alamiah, yang benda tak hidup buatan, contohnya adalah meja, kursi, mobil, dan robot. Untuk ciri makhluk hidup sudah pernah kita bahas, yaitu mulai dari bergerak, peka terhadap rangsang, bernafas, mampu beradaptasi, dan memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memiliki bahan genetik. Lalu untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan makhluk hidup dibagi menjadi dua metode, yaitu klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Untuk klasifikasi 5 kingdom, yaitu untuk tumbuhan, yang pertama adalah kelompok Monera, kelompok Protista, kelompok fungi, kelompok plantae, dan kelompok Animalia. Kita bahas yang pertama untuk klasifikasi dikotom. Sistem klasifikasi makhluk hidup sendiri ada yang sistem alami, artifisial atau buatan, ada filogenetik, dan pemberian nama ilmiah. Nah, ini contoh pemberian nama ilmiah. Nama ilmiah selalu terdiri dari dua kata. Nah, ini contohnya tanaman mangga, Mangifera indica. Berarti kata yang pertama menunjukkan marga, kata yang kedua menunjukkan spesies. Contoh untuk hewan, Panthera tigris. Panthera berarti untuk marganya, tigris berarti spesiesnya. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, tumbuhan dan hewan. Ada perbedaannya di divisio sama filum. Untuk nama penemu ini, nama penemu biasanya disingkat dengan huruf depannya. Misalkan padi, Oryza sativa. Nah, merupakan singkatan dari penemunya Linnaeus. Nah, Oryza sativa LL. Ini penemunya adalah Linnaeus. Lanjut, untuk kunci determinasi juga sudah pernah kita bahas. Nah, ini penjelasan singkatnya. Kunci-kunci determinasi ada beberapa langkah yang harus dilalui berdasarkan menggunakan sifat morfologi. Sifat morfologi sampai mendapatkan yang ciri yang spesifik. Untuk kelompok Monera, nah, langsung ke kingdom-kingdomnya ya. Monera sendiri dibagi menjadi dua, bakteri sama cyanobacteria. Bakteri sendiri ada 4 ya bentuknya, lonjong, bulat, batang atau silinder, lengkung atau koma, spiral, spirillum. Memiliki alat gelak berupa flagellata, perkembangbiakannya secara aseksual melalui pembelahan. Ada yang hidup di dalam makhluk hidup, tubuh makhluk hidup maksudnya, di udara, air, dan tanah. Bakteri dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan manusia adalah bakteri Escherichia coli yang membantu menguraikan sisa-sisa makanan di dalam usus manusia.
Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt. Terus ada yang merugikan manusia, Salmonella typhi. Nah, ini yang mengakibatkan penyakit tipes, dan Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Untuk yang cyanobacteria memiliki klorofil yang dapat berfotosintesis. Beberapa ganggang biru hijau berkoloni dengan membentuk untaian. Nah, ini berkembang biak dengan pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan spora khusus. Ditemukan di laut, kolam, selokan, bahkan di sumber air panas. Contoh ganggang hijau biru: Oscillatoria, Anabaena, Gleocapsa, dan Nostoc. Selanjutnya kelompok protista. Protista mirip tumbuhan alga. Cirinya dinding sel dan klorofil bersifat autotrof. Bagian tubuh dapat dibedakan bersel satu atau bersel banyak. Contohnya Euglena, Laminaria, Eugema, Chlorella. Protista mirip hewan atau protozoa. Nah, cirinya mempunyai alat gerak berupa pseudopodia, silia, flagella, hidup di air tawar, tanah, dan parasit. Contohnya Paramecium, Amoeba, Trypanosoma, Plasmodium. Protista mirip jamur. Nah, cirinya berupa hifa, tidak dapat melakukan fotosintesis. Beberapa anggotanya memiliki fase, mampu bergerak seperti amoeba, bereproduksi dengan menghasilkan spora. Contohnya jamur air meliputi Phytophthora, Dictyum, serta jamur lendir. Myxomycota meliputi Ceratiomyta fruticulosa. Nah, lanjut ke jamur sekarang. Kelompok fungi atau jamur. Nah, ini ada 4 jenis jamur. Yang pertama adalah Zygomycotina. Ini contohnya menghasilkan zygospora, contohnya Rhizopus stolonifer. Yang kedua adalah Ascomycotina yang mempunyai hifa bersekat. Nah, ini ada yang uniselular, ada yang multiselular. Contohnya adalah Neurospora crassa. Terus Basidiomycotina mempunyai struktur multiselular dan bersifat makroskopis, bereproduksi secara seksual dan seksual. Contohnya adalah Volvariella volvaceae. Yang keempat adalah Deuteromycotina. Hifanya bersekat, dinding selnya terbuat dari zat kitin, hidup sebagai saprofit dan parasit. Nah, contohnya adalah Epidermophyton, Flucosom, Trichophyton. Lanjut ke tumbuhan plantae. Nah, ini dibagi menjadi Bryophyta, Spermatophyta, dan Pteridophyta. Yang pertama untuk Bryophyta ada tumbuhan lumut. Nama lainnya tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki ciri berikut: tidak memiliki berkas pengangkut xilem atau phloem. Kalau tumbuhan besar punya. Tidak memiliki akar batang daun. Hidup di tempat-tempat lembab, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan, fase generatif, gametofit, dan fase vegetatif, sporofit. Nah, ini contohnya lumut kalau diperbesar. Yang kedua adalah Pteridophyta, tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini memiliki ciri berkas pembuluh angkut, sudah punya ya, xilem dan phloem. Memiliki akar batang daun, habitatnya menempel pada pohon, tapi tidak parasit, berkembang biak secara vegetatif. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan, fase generatif, dan fase vegetatif. Untuk yang ketiga, Spermatophyta dibagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae tumbuhan berbiji tertutup, yang ini tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi monokotil dan dikotil. Kita lanjutkan perbedaannya antara gimnos dan angios. Gimnos, nah, untuk sistem akarnya tunggang. Nah, kalau angios itu akarnya serabut.
alat reproduksinya strobilus. Tapi kalau Angios bunga, berupa bunga. Keadaan biji tidak terlindungi dari daun buah, sedang Angios terlindungi. Pembuahan tunggal, Angios ganda. Contoh gimnos berbiji terbuka adalah pinus, cemara, belinjo. Sedangkan Angios atau berbiji tertutup contohnya anggrek, kamboja, padi, jagung, mangga, mauni. Lanjut, salah satu contoh tumbuhan monokotil adalah padi, Oryza sativa. Nah ini kotiledonnya satu, akarnya serabut, tidak terdapat kambium, tulang daun sejajar, umumnya jumlah mahkotanya kelipatan 3. Yang dikotil ciri-cirinya, nah ini salah satunya contohnya adalah mangga, Mangifera indica, memiliki kotiledon berjumlah 2, akarnya tunggang. Nah, memiliki kambium sehingga dapat membesar, tulang daun menyirip, umumnya mahkota berbunga kelipatan 2, 4, 5. Untuk yang kelompok animalia, kingdom animalia, dibagi menjadi 2 yaitu invertebrata dan vertebrata. Nah ini contohnya, invertebrata dibagi menjadi porifera, solenterata, platyhelminthes sama nemahelminthes. Nanti selengkapnya akan dibahas di sekolah menengah atas atau SMA atau SMK. Nah ini contoh porifera. Porifera adalah hewan berpori, contohnya adalah Carispongea glycifera. Solenterata contohnya adalah ubur-ubur. Ya, platyhelminthes atau cacing-cacingan. Ini ada contoh cacing hati. Cacing pipih. Nah, nematelminthes cacing, contohnya adalah Necator americanus. Lanjut, Annelida, nah, termasuk cacing tanah contohnya. Moluska, hewan lunak, contohnya adalah bekecot atau siput. Echinodermata atau hewan berduri, contohnya adalah bintang laut. Arthropoda, hewan yang berbuku-buku, contoh salah satunya adalah kepiting atau rajungan. Untuk yang vertebrata sendiri dibagi menjadi 5 di sini. Ada Pisces, amfibi, reptilia atau reptil, aves atau burung, mamalia atau hewan menyusui. Pisces atau ikan, contoh salah satunya adalah ikan pari dan semua jenis ikan. Amfibi, semua jenis hewan yang bisa hidup di 2 alam, bisa hidup di air dan udara. Nah, di air dan tanah, darat. Salamandra, contohnya salamander. Reptil, hewan yang merayap, termasuk ular, kadal, iguana. Terus aves, semua macam-macam burung dan unggas. Yang mamalia, semua hewan yang menyusui dan beranak, termasuk kuda, sapi, kambing, manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi sambungan dari klasifikasi makhluk hidup. Saya akhiri, kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.